Kemudian hadis berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kembali di sini dijelaskan adab-adab makan. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Barang siapa di antara kalian makan, maka hendaknya ia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syarib, dan ketika dia minum, falyashrab biyaminihi, hendaknya ia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan, ya'kulu bishimalihi, makan dengan tangan kirinya, wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Cukup hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi seorang muslim untuk tidak lagi makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Karena Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan Nabi mengatakan, siapa yang makan hendaknya ia makan dengan tangan kanannya. Siapa yang minum hendaknya ia minum dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini penyebaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan tersebut. Dan adab yang seperti ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Baik berupa perkataan, juga beliau menegur secara langsung yang menyelisihi petunjuk ini. Beliau memerintahkan secara langsung. Sebagaimana Amr ibn Abi Salamah, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yang pernah suatu ketika makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu nampan, dan Nabi mengajarkan adab-adab makan. Anak ini sendiri yang menceritakan kisah tersebut. Wa kanat yadi tatishu fi safhah. Tangan saya itu, ya, tangan saya, apa artinya tatish? Itu mengambil semua makanan yang ada di nampan itu, ya, biar yang jauh dari dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada saat itu mengajarkan adab-adab makan. Beliau berkata, ya gulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah sebelum engkau makan. Jadi kalau kita mau makan, kita membaca apa? Bismillah. Niscaya syaitan tidak bisa ikut makan bersama dengan kita. Ya, jangan lagi seperti salah seorang yang dianggap kiai, ya tidak usah saya sebut namanya di Indonesia ini, ya, yang apa mengatakan, ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya hendaknya ketika kita salat, saf itu dirapatkan, karena kalau tidak rapat, kata Nabi, ada syaitan sebesar anak kambing yang menyelinap masuk di antara saf itu. Ya, ada kemudian dengan nada istihza, ya, bermain-main dan bercanda, dan ini sebenarnya bukan bahan candaan. Perkara agama itu tidak boleh dijadikan bahan candaan. Makanya hati-hati, biasa ada di Facebook, ada yang canda-candaan dalam salat, canda-candaan dalam mengaji, canda-candaan dalam perkara agama. Jangan kita ikut share yang seperti itu. Jangan sampai kita memiliki andil istihza biddin, mempermain-mainkan agama. Ya, ada juga pernah saya lihat ada yang candanya sudah keterlaluan, kelewatan. Digambarkan seorang muslim, kemudian dia bawa tas, kemudian dia lempar ke tengah kerumunan orang. Jadi dia hendak menggambarkan bahwasanya yang seperti inilah yang dianggap teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Ini candaan yang bukan pada tempatnya. Ya. Candaan yang seperti ini bahaya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, qul abillahi wa ayatihi, atau ayat-ayatnya, wa rasulihi, atau rasulnya, kalian menjadikannya sebagai bahan candaan?
la ta'tadiru. Tidak usah kalian minta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyahid, orang ini kemudian dengan nada candaan mengatakan, tidak apa-apa kalau ada syaitan yang menyelinap, ya, supaya dia juga ikut salat. La haula wala quwata illa billah. Jadi katanya biar dia ikut salat juga bersama dengan kita. Padahal syaitan itu, ayyuhal ikhwah, masuk ke saf bukan untuk salat dan beribadah, tetapi untuk mengganggu orang yang salat. Andaikan dia mau salat, dari dulu dia sudah sujud ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Asyahid, ayyuhal ikhwah, syaitan tidak bisa ikut makan ketika seseorang berkata bismillah, ya. Makanya kalau kita lupa membaca bismillah, kita membaca apa? Bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Dan Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca bismillah ya awwalahu wa akhirahu, maka apa yang telah dimakan oleh syaitan itu akan ia muntahkan. Jangan lagi ada tes-tes. Dia bilang biar nih, sengaja lupa supaya saya kasih muntah-muntah syaitan. Ini perkara ghaibiyah, tidak perlu kemudian dites-tes. Ya seperti itu. Ala kullin, ikhwani fillah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samillah wahai gulam, sebut nama Allah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan makanan yang ada di dekatmu. Walaupun di sini ulama kita memberikan keringanan jika makanan itu beraneka ragam. Tapi kalau Anda memilih lebih bersabar dengan yang ada di depan Anda, maka itu lebih baik. Misalnya ada sebuah perjamuan, kita kelilingi sebuah nampan atau di atas meja. Yang jauh dari kita ayam panggang, yang ada di dekat kita telur dadar. Ya. Ngiler ngelihat, padahal dalam telur itu semuanya sudah satu ekor ayam di situ. Ya, dalam telur itu ada ekornya, ada kepalanya, ada semuanya kan begitu. Ya. Subhanallah. Kalau Anda bisa bersabar itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, ulama kita mengatakan kecuali jika makanan beraneka ragam, tidak mengapa dia mengambilnya agak jauh dari dia. Yang penting jangan melanggar etika dan estetika. Istilahnya orang Bugis, jangan sampai makalolo, ya sampai ya bisa dia minta. Ya dengan permintaan yang baik. Atau sekarang ada meja makan, masya Allah, yang bisa diputar-putar. Yang penting jangan sampai baku gaya, ya. Tapi kalau kita makan seperti itu, di antara adab kita juga melihat teman-teman yang makan bersama dengan kita, ya. Jadi kalau kita sudah ambil ayamnya, dipergantikan seperti itu lebih bagus. Ayyuhal ikhwah. Baik. Jadi makan dengan tangan kanan ini perintah dari Nabi. Minum dengan tangan kanan ini perintah dari Nabi. Jangan lagi ada yang kemudian mengatakan pegang sendok tangan kanan, pegang garpu tangan kiri. Oke, silahkan, tidak mengapa sampai di situ. Ya, kalau Anda membutuhkan alat. Ya. Tapi walaupun Anda pakai garpu, yang sampai ke mulut harus yang kanan. Tidak boleh kiri. Ya. Karena kalau yang sampai kiri makan tangan kiri mirip syaitan. Dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih afdal makan pakai tangan kanan dan menggunakan tangan, itu yang lebih afdal. Ya, tapi tidak dilarang menggunakan alat seperti sendok atau garpu. Ya, karena ada juga jenis makanan yang tidak bisa dimakan pakai tangan kanan. Seperti apa? Pangsit. Ya. Atau coto. Ya. Itu butuh sendok. Silahkan, tapi pakai tangan kanan. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, jangan jadikan kekidalan Anda sebagai alasan untuk makan tangan kiri. Tidak. Latih. Anda bisa insya Allah. Ya. Anda bisa karena biasa. Silahkan yang lain kalau Anda mau menggunakan tangan kiri karena kidal. Main tenis meja, main bulu tangkis, ya. Walaupun sebenarnya lebih afdal kalau pakai tangan kanan. Misalnya menulis juga yang lebih afdal pakai tangan kanan.
Tapi kalau sulit, minimal ada yang larangannya secara khusus seperti ini. Biasakan dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika beliau sementara makan, ada yang makan bersama dengan beliau menggunakan tangan kiri. Nabi berkata kepadanya, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Orang ini dengan sombongnya dia mengatakan, "La astati," saya tidak bisa. Mana'ahul kibar. Dia dihalangi oleh kesombongannya. Akhirnya Nabi kemudian, dan ini bahayanya menyelisihi sunnah, terkadang Allah mempercepat hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Menyelisihi sunnah Nabi, terkadang dipercepat hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Langsung didoakan oleh Nabi, "Mastata'at atau lastata'at," engkau tidak akan bisa lagi selamanya. Perawi hadis ini mengatakan tiba-tiba tangan kanannya menjadi lumpuh dan tidak bisa lagi ia gerakkan. Langsung mendapatkan doa dari Nabi SAW. Jadi biasakan diri kita, biasakan anak-anak kita, ajarkan kepada mereka di rumah. Walaupun andaikan misalnya ada orang yang makan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dia mau minum, dia beralasan lagi, dia berkata tangan kanan ini kotor, ya. Dan pegang gelas itu mesti dengan tangan kiri, tangan yang bersih. Kita katakan, apakah gelas yang sudah dipakai untuk minum dengan alasan bersih dengan menggunakan tangan kiri itu tidak dicuci lagi? Pasti tetap dicuci, kan begitu? Tidak ada orang yang pakai seperti gelas yang saya pakai ini, ya. Bismillah. Contoh ya. Tidak mungkin panitia setelah pengajian dia letakkan begitu saja dan dia pakai lagi pekan depan tanpa dicuci, kan begitu? Atau jangan-jangan tidak pernah dicuci? Insya Allah, ya. Jadi utamakan sunnah, ya. Dan kalau memang itu alasan Anda setelah makan, tadi dulu pernah kita jelaskan hadis, ya, jangan dicuci tangan sebelum dibersihkan, dijelati jari jemari itu. Atau kalau Anda tidak bisa, cuci dulu, cuci bersih. Ya, dan menurut ilmu kesehatan juga tidak bagus setelah makan langsung minum. Ya, di sini ada Ustaz Usman pakar herbal. Ya, Masya Allah, beliau yang beritahu saya seperti itu. Ya, katanya setelah makan itu biarkan dulu. Di sini juga ada orang tua kita, Bapak Haji Yunus Bandu, Masya Allah. Beliau punya banyak tips-tips kesehatan yang sampai sekarang juga saya terus disiplin, ya, mengikuti tips-tips beliau. Antum penasaran? Nanti ya kita sampaikan. Termasuk orang tua kita Haji Samsir juga ada beberapa tipsnya yang sering saya lakukan atau kerjakan. Ala kullin ayat ikhwah seperti itu. Ya, baru setelahnya minum pakai tangan kanan. Intinya jangan biasakan diri makan dan minum pakai tangan kiri, ya. Dan silakan antum lihat, lakukan survei, rata-rata orang kafir itu minum dengan tangan kirinya. Cek saja, ya. Subhanallah.